dipersembahkan oleh, didukung oleh Halo, Madam? Hai Casey, apa kabar? Iya, baik. Apa kabar? Baik Casey. Casey, bagaimana rencana kita untuk hari ini? Seperti yang sudah direncanakan, hari ini khusus untuk Anda berdua. Baik, kami tunggu Casey. Oke. Wah, saya baru saja menerima telepon penting dari Madam Clara Pegvase. Beliau adalah istri Duta Besar Yunani, His Excellency Georgios Vase. Kebetulan di hari Minggu ini, saya ada janji bertemu mereka berdua. Apalagi kalau bukan untuk mengenal rahasia kuliner negara sahabat. Yunani, buat banyak orang, termasuk saya, negeri ini begitu banyak menyimpan kisah. Dari mulai mitologi dewa-dewi sampai kisah-kisah kepahlawanan. Nah, sekarang saya sudah tiba di kediaman resmi Duta Besar Yunani. Penasaran? Sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Duta Besar dan istri. Yuk ikut saya ke dalam. Mau ketemu Duta Besar Yunani ya? Oh, ya, hari sudah ini. ditunggu. Oh, sudah ditunggu. Makasih. Siapa tak kenal Yunani? Negeri yang punya sejarah peradaban selama ribuan tahun ini dianggap sebagai dasar bagi peradaban dunia barat, terutama Eropa. Negeri para filsuf dunia ini begitu diakui ketinggian ilmu pengetahuan, seni dan budayanya. Tak hanya itu, masyarakat modern pun mengenal Yunani sebagai ibu yang melahirkan dasar-dasar terbentuknya event olahraga dunia, Olimpiade. Negara beribu kota Athena yang terletak di ujung selatan semenanjung Balkan ini, sebagian besar wilayahnya berupa dataran yang bergunung-gunung. Di utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Masedonia, Bulgaria, dan Turki. Di timur adalah Laut Aegea, sementara di selatan adalah Laut Tengah dan di barat adalah Turki. Rata-rata jumlah kunjungan wisata ke Yunani per tahunnya mencapai A. 6 juta wisatawan, B. 10 juta wisatawan, C. 16 juta wisatawan. Negara yang secara resmi bernama Republik Helenik ini memiliki industri pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar negerinya. Yunani telah menjadi daya tarik bagi pengunjung internasional sejak zaman dahulu. Sejarah dan indahnya pantai Mediterania membuat Yunani rata-rata menerima lebih dari 16 juta wisatawan setiap tahunnya. Hal ini juga ditunjang oleh tradisi melaut orang-orang Yunani yang sejak dulu dikenal dalam bidang perkapalan, sehingga ekspor komoditi barang produksi seperti telekomunikasi, perangkat lunak dan keras, bahan makanan dan bahan bakar menjadi bagian besar dalam pemasukan bagi negeri para filsuf ini. Selamat datang di negeri seribu kisah dewa dan dewi, Yunani. Permisi Pak, mau ketemu dengan Duta Besar ya? Silakan terima. His Excellency Georgios Vase adalah sosok serius yang selalu fokus menjalani hari-harinya sebagai Duta Besar Yunani untuk Indonesia. Namun di balik keseriusannya, ia adalah pribadi ramah yang gemar berbagi pengalaman serta pengetahuan kepada siapa saja. Sepertinya hal ini pula lah yang membawanya pada jenjang kesuksesan dalam meniti karir diplomatiknya. Setelah beberapa waktu ia bertugas di Sudan, His Excellency Georgios Vase mendapat kehormatan untuk menempati pos barunya di Indonesia sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Yunani untuk Indonesia sejak 29 Juli 2010. Tugasnya di Indonesia ternyata juga telah menorehkan catatan penting dalam hidup pria yang produktif menulis buku ini.
Beberapa waktu lalu, dirinya resmi mempersunting wanita cantik asal Indonesia, Clara Sondah Peck. Sebagai peneliti, ia saat ini tengah merampungkan sebuah buku mengenai budaya dan pariwisata di Bali. Didampingi Madam Clara Peck-Weiss yang gemar melukis, ia pun berniat menyambangi sejumlah tempat eksotik di Indonesia. Cassie. Yes, Apa kabar? Your Excellency. Welcome, Baik, welcome. kabar baik. Apa Baik, kabar, baik. Madam? To the Greek house. Thank you Very so well. much. Thank I Our bring pleasure. something. This is cake I make myself today in the morning. We will try it later on. Terima kasih. I just- Thank you. Thank Thank you you. very much. Please have a seat. Thank you. So, Madam, Your Excellency, what do you do usually during your spare time? Actually, now we just arrived. We are pretty busy. We don't have so much free time. Yes. But we do lots of things together. We watch movie together. If we have time, we do swimming, reading. My husband is a writer. Oh, wow. Yes, my wife is a musician. She's a very good pianist. And painter. Oh, So I write. okay. I heard you wrote something about Indonesian. Yes, I wrote about Jakarta, some chapters, and about Bali, about Bali. the cultural sites Okay. of Bali. Now I started the second volume Second on volume Indonesia. about Yes, Indonesia, yes. about Greece and Indonesia. What is there? Is there any similarity between Indonesia and Greece? Many. It's I many? can give a lecture how close we are. Really? We're far away. From the first sight, you think that you have nothing similar to Yeah, share. it seems like nothing similar. But we start from the islands. Both countries have islands, many islands. Of course, we don't have so many Yes. like you, the Indonesians, but there is an archipelago in Greece, and we have almost 3,000 islands. Wow, Like the that's- archipelago of Indonesia, it's many times bigger. You reach probably more than 17,000 islands. Still, you count them, there are so many. And I heard you will be cooking something later. Today we are going to cook Moussaka, for Okay. example, and Greek salad. spanakopita, which is Spanakopita. spinach pie. How you say that? Spanakopita. Spanakopita? Spinach Spinach. pie. Spinach pie. Wow. I can't wait to try that. We Ready to will show start. you how to make moussaka soon and spanakopita. Thank you so much. Please, Cassie, have a drink. Thank you so much. Cheers and welcome. Cheers. Cheers. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Tupperware. For home, for health, for life. dipersembahkan oleh Didukung oleh Yunani memiliki tradisi kuliner sejak ribuan tahun lalu dan selama berabad-abad masakan Yunani telah berkembang dan menyerap sejumlah pengaruh dari negara-negara tetangganya. Karakter kuliner Yunani adalah masakan khas Mediterania yang banyak dipengaruhi oleh Italia, negara-negara Balkan, serta Turki. Produk kuliner apa yang banyak dihasilkan oleh para pengrajin rumahan di Yunani? A. Daging asap. B. Keju dan yogurt. C. Sosis. Masyarakat Yunani adalah masyarakat gastronom yang dipercaya gemar menikmati makan di luar rumah.
Budaya ini kemudian mendorong pertumbuhan rumah makan serta sejumlah restoran yang menyajikan makanan tradisional dengan harga terjangkau. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di dapur bersama Madam Clara Packface. Madam, sekarang kita mau masak apa nih? Hari ini kita akan memasak spanakopita. Wow, what is that? It's a spinach pie. Jadi seperti pie bayam, pemirsa. Caranya apa aja nih bahannya? Caranya bagaimana? Kita ada bayam. Bayamnya? Bayam 1 kilo. Bayamnya 1 kilo. 1 kilo Ini bayamnya bayam merah, bisa juga diganti dengan bayam hijau ya? Bisa. Oke, untuk warna aja jadi bayam merah. Terus ada di sini daun bawang. Daun bawang. Sudah dicincang saja. Ya. Lalu di sini ada leek ya, diiris halus. Dan ini Dillnya supaya herbnya lebih wangi, pemirsa. Bayamnya yang sudah dicincang kita masukkan ke dalam wadah. 2 telur. Lalu diaduk saja. Kita campur garamnya. Oke. Ini sehat sekali ya, Madam ya? Iya. Kita tambah sedikit lagi. Kita aduk lagi. Untuk bagian daun bawang dan leeknya boleh dicampur juga ya, untuk wangi. Lain leek dengan dillnya terakhir ya. Untuk dillnya kita bisa ganti dengan lain rempah-rempah yang lain, bumbu yang lain. Mungkin seperti oregano, parsley bisa juga. Jadi bisa diganti, pemirsa. Cheese-nya dia crumble langsung ya, waktu dicampur jadi langsung hancur. Bisa gampang untuk dicampur. Untuk pastry-nya kita memakai puff pastry hari ini, tapi bisa juga diganti dengan filo pastry. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan isinya saja ya. Dimasukkan semuanya. Diratakan semuanya. Lalu tinggal dibungkus kembali. Ini tinggal dirapatkan saja, pemirsa. Harus dilipat seperti pastel ya? Seperti pastel. Pemirsa, sebelum dimasukkan ke dalam oven akan dioleskan sedikit olive oil. Paling pas menggunakan compact cooking oil dari Tupperware. Lihat pegangannya tuh rata, jadi lebih gampang dipegang. Lalu tinggal dibuka saja. Di pour dia ada khusus untuk menuangkan. Kita menuang sedikit. Dan paling pasnya ada lubang kecil di dalamnya untuk menyerap semua oil yang tercacar di sekitarnya. Selain compact cooking oil, Tupperware juga mengeluarkan store and pour untuk menyimpan kecap asin, kecap manis, atau vinegar. Selain itu juga ada quick shake dari Tupperware. Di dalamnya ada insert blender untuk mengocok krim dan susu. Dan yang paling terakhir adalah Spice to Go untuk menyimpan bumbu-bumbu. Semuanya merupakan rangkaian kitchen preparation dari Tupperware. Sudah jadi, tinggal dimasukkan ke dalam oven 180 derajat selama 1,5 jam. Kali ini kita menggunakan Electrolux oven. Ini selain sangat besar, kapasitasnya 52 liter, bisa juga programnya auto cook. Dan yang paling penting, gelasnya terbuat dari 3 lapis, tahan panas. Sangat aman digunakan, anak kecil tidak usah takut. Wah, Madam sudah jadi. Mirsa, ini hasil terakhir spanakopita atau pie bayam. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama His Excellency George Face. Kita akan memasak hidangan yang kedua. Your Excellency, what are we going to cook now? Yes, it's moussaka. Okay. It's very basic and very important dish. The ingredients are plenty. Actually, it's a combination of vegetables and meat. So it's eggplant Eggplant with is the tomato. basic, and tomato and onion. Yes, And we have here cheese also, yes, and also the meat, the meat, minced yeah. meat. Minced Okay. meat, yes. Nah pemirsa, untuk terongnya paling pas digunakan Free Smart dari Tupperware. Mereka mempunyai katup udara
untuk mengatur sirkulasi untuk buah-buahan di dalamnya atau sayuran. Karena setiap buah-buahan dan sayuran mempunyai kadar waktu yang berbeda-beda. Terlebih lagi bawahnya bergelombang untuk menampung kadar air dari sayuran, bisa lebih tahan lama di kulkas. I switch. Yes, Thank okay. you. So you just like cut the top layer and then we just slice it. Just sprinkle a little bit. Yes. We need olive oil. Olive oil, yes. I heard you have like olive oil from the Yes, Greece. we can show coming from big island of Greece, from Creta, Terra Creta. Terra Creta. From Wow. Crete, south of the island. So we just put it like this. And you have Jadi pemirsa bisa dilihat bedanya ya. Yang di sini sudah dimasak sampai masak, yang ini masih setengah masak. Oke, kita tinggalkan, kita sisihkan. The olive oil is Yes. here, so we just again. it's very important, olive oil. Jadi pemirsa kita udah masak terlebih dahulu. Ini bechamel sauce atau di Indonesia dibilangnya saus putih. Terdiri dari tepung terigu, butter, dan milk. So we just pour the Yes, together. together. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. The color is mixed already. It's like course, so nice. Kita boleh masukkan dagingnya. Kombinasi warnanya bisa dilihat pemirsa. Bagus sekali, nanti dagingnya yang berwarna merah itu menyatu sekali dengan tomatnya dan bawang bombaynya yang sudah menjadi merah muda. And then we'll put some wine. Sambil menunggu kita akan menaruh eggplant-nya di bawah sini. Seperti ini pemirsa, kalau bisa dilihat rata di bawah. Pemirsa sekarang sudah selesai nih. Kita bisa The second layer. the second layer, kita bisa menambahkan lapisan keduanya. All, Yes. semuanya menjadi satu. Yes. Ditaruh lagi lapisan eggplant-nya. Eggplant again. A little bit. Lapisan keempat adalah bechamelnya. Diratakan, just spread it Just to around. find again. Terakhirnya kita taburkan cheese untuk lebih menambah cita rasa. Just until finish or just It's okay. kita tinggal masukkan ke dalam oven dalam 180 derajat untuk 35 menit. It's hot. Be careful. Yes, that's so nice. You see the color? Yes. It's like wow, This is the final product and the right color. golden brown. Yes, golden so brown. Nice. Correct. Pemirsa, ini dia nih moussaka hidangan kedua. Jadi pemirsa, sekarang kita akan mencoba spinach pie dengan Greek salad. Greek salad yang sudah disiapkan sebelumnya. Kalioreksi. Kalioreksi. Selamat makan. Yuk kita coba. We try the Greek salad first. It's really refreshing. It's really like, you know, like attack you in the mouth. It's like wow, but it's a good way. In a good way. It's light also. It's light, and it's a lot of fiber in the spinach and iron. Nah pemirsa, sekarang kita akan mencoba moussaka hidangan kedua. Thank you. Correct. If you need more energy, you put some potatoes, as you said. This is the banana cake that I bring.
Kita Very will welcome. try. Yes, Thank you so much. Yep. Wah, benar-benar pengalaman tak terlupakan bersama Duta Besar Yunani, His Excellency Mr. Georgios Veis dan Madam Clara Peck-Veis. Oh iya, saya juga punya cerita tentang sebuah resto bergaya Eropa yang rasanya pas kalau saya sisipkan pada cerita saya hari ini. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Use less energy and more recycled plastic. Change to Ultra Silencer Green and nature will thank you for it. Climate-friendly appliances from Electrolux. dipersembahkan oleh Didukung oleh Setelah melakukan petualangan manis bersama Duta Besar Yunani, His Excellency Mr. Georgios Veis dan Madam Clara Peck-Veis seputar kuliner dan serba-serbi lainnya, benak saya masih sering membayangkan betapa romantisnya Yunani sebagai negeri yang menyimpan sejuta pesona keagungan kisah para dewa-dewi. Membayangkan sesuatu yang romantik rasanya tak ada salahnya kalau saya akan berbagi cerita tentang sebuah resto yang cozy dan tentunya romantis. Dan ternyata tempat itu berada di lantai paling atas dari bangunan Kemang Icon yang ternyata sebuah restoran bernama The Edge. Saat tiba di The Edge, saya membayangkan alangkah romantisnya menikmati makan malam di sisi kolam yang tiada bertepi. Apalagi ditemani lilin-lilin dan beratapkan langit penuh bintang. Restoran ini memang menawarkan sesuatu yang menyegarkan. Datang ke tempat yang tenang dengan kehadiran suasana alam bisa jadi solusi bagi orang seperti saya yang ingin melepaskan diri dari rutinitas. Entah perasaan apa yang menghinggapi, langkah saya memang terasa ringan begitu memasuki ruang makan utamanya. Pohon-pohon pisang kecil sengaja diletakkan di antara satu meja dengan meja yang lain. Sederhana dan tak banyak pernik. Dari kaca-kaca jendela besar, saya dapat melihat keindahan suasana Kemang dan sekitarnya. Saat menebarkan pandangan, saya merasa berada di suatu tempat yang tanpa batas. Untuk menghangatkan suasana, saya pun memesan loin of Tasmanian salmon. Warna ikan salmon gorengnya yang kecoklatan serta saus kacang putihnya yang mengepul hangat, tak mungkin saya tolak kehadirannya. Menambah romantisnya suasana, kelezatan bisa saja berlanjut bersama seared ox tongue yang disajikan bersama saus krim beserta kehangatan mashed potato yang lembut. Masih ada menu lain yang wajib dicoba, yakni The Edge Club Sandwich. Rasanya yang satu ini pas untuk teman menunggu pasangan kita yang belum datang. Pokoknya, over the top restaurant yang berada di Kemang Icon ini benar-benar memberikan kita terapi suasana yang begitu romantis, sekaligus membuat kita betah, tak ingin bergegas pergi. Saya sudah membuktikannya kok. Saya Karen Carlota undur diri, ketemu lagi dengan saya di episode berikutnya Menu and Venue. But all over the All over. Harus rata pemirsa.
Dipersembahkan oleh. Didukung oleh